Wacana pengembalian Undang-Undang KPK ke versi sebelum revisi 2019 kembali mencuat ke permukaan. Isu yang sempat mereda, kini kembali memanas setelah sejumlah tokoh nasional angkat bicara. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan UU KPK ke bentuk semula. Pernyataan itu mendapat respons dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menyatakan setuju apabila UU KPK dikembalikan seperti sebelum revisi. Bahkan, Jokowi menegaskan bahwa revisi pada saat itu merupakan inisiatif DPR dan dirinya tidak menandatangani perubahan tersebut. Menanggapi dinamika ini, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, kembali menyampaikan sikap tegasnya. Ia menilai polemik ini tidak boleh berhenti pada saling lempar tanggung jawab. Menurut Ferry, yang dibutuhkan publik adalah kejelasan politik dan konstitusional. Siapa aktor utama di balik revisi 2019 dan apakah ada kemauan serius untuk memperbaikinya? Ferry menegaskan, dalam sistem presidensial, pembentukan undang-undang merupakan kerja bersama antara DPR dan pemerintah. Karena itu sulit rasanya jika satu pihak menyatakan tidak terlibat sepenuhnya. Bagi Ferry, transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Kini publik menyaksikan satu hal yang sama. Usulan telah dilontarkan, dukungan telah disampaikan, bantahan pun terus bermunculan. Namun yang benar-benar ditunggu bukan sekedar pernyataan politik. Yang ditunggu adalah kejelasan. Siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab atas revisi UU KPK 2019? Dan yang lebih penting, apakah ada keberanian politik untuk mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga yang benar-benar independen? Bagaimana ini ketika Presiden bilang, itu inisiatif DPR, saya nggak tanda tangan. Artinya memang tidak berperan atau memang ada kompromi politik seperti tadi yang disampaikan atau bagaimana? Ya, secara konstitusional menurut pasal 20, kekuasaan membentuk undang-undang itu kekuasaannya DPR. Di titik itu benar ya. Tapi ada pasal yang lain yang menjelaskan bahwa proses pembentukannya harus melalui persetujuan bersama. Nah, kalau kita simak baik-baik pasal 1 angka 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada 5 tahapan pembentukan undang-undang. Kelima-limanya dipegang oleh Presiden, hanya 4 yang melibatkan DPR. Jadi perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama dan pengundangan semuanya ada Presiden. Bahkan lebih lanjut, Presiden punya kewenangan Perpu, PP, Perpres, dan mungkin juga di ruang tertentu mengendalikan peraturan menteri. Sementara DPR hanya di 4 tidak terlibat dalam proses pengundangan. Jadi kalau bicara siapa yang berhak mengundangkannya, yaitu Presiden. Mau dia tanda tangani atau tidak, itu ruang wilayah Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar, kalau sudah disetujui bersama, mau ditandatangani atau tidak ditandatangani juga akan sah. Kalau ditandatangani segera berlaku ketika ditandatangani, kecuali diatur lain. Kalau tidak ditandatangani 30 hari setelah itu otomatis berlaku. Itu sebabnya undang-undang apapun yang kita lihat, KOP-nya itu tertulis Presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya kewenangan Presiden amat menentukan berlakunya sebuah undang-undang. Bang Sarif paham betul ketika undang-undang ini jadi, lalu Presiden mencoba mengelakkan diri dengan mengatakan bahwa ini usul inisiatif DPR. Oleh karena itu saya tidak bisa juga apa-apa. Kalau Bang Sarif ingat, salah satu audiens yang bertemu Presiden ketika itu adalah saya. Beliau juga hadir. Saya bilang kepada Presiden, Pak Presiden, tolong keluarkan Perpu untuk membatalkan undang-undang ini karena undang-undang ini merusak KPK. Saya jelaskan kenapa merusak ya nanti. Tapi begitu Presiden mendengarkan permintaan itu, dia mengatakan, lah kalau saya kemudian keluarkan Perpu, nanti Perpu itu akan dibahas di periode sidang berikutnya dari DPR. Kalau ditolak selesai. Saya jawab lagi, tidak ada persoalan Pak. Kalau Bapak keluarkan Perpu lalu kemudian digagalkan oleh DPR, tidak ada masalah. Kami jadi tahu sesuatu, yaitu Bapak standingnya bersama publik, bukan bersama DPR. Sampai hari itu Presiden, sampai hari ini Presiden tidak menjawab kenapa dia tidak mengeluarkan Perpu supaya kami mengetahui standingnya di mana, bersama masyarakat, menolak undang-undang,
atau bersama DPR dengan tidak mengeluarkan Perpu. Jadi saya memahami bahwa selain DPR yang punya keinginan, jelas Presiden. Sebagai pemilik kewenangan di 5 tahapan, Presiden yang menentukan. Bahkan di titik awal pembahasan undang-undang, ketika Presiden tidak mengeluarkan surat Presiden untuk mengirim perwakilannya membahas undang-undang, selesai itu, tidak ada pembahasan sama sekali. Jadi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang namanya ada di kop surat dan dia yang kemudian menandatangani undang-undang, Presiden adalah orang paling bertanggung jawab. Apakah kemudian DPR terlibat? Dia terlibat, tapi orang yang paling bertanggung jawab adalah Presiden. Nah, apakah undang-undang yang dihasilkan ini lebih bagus? Banyak catatan yang menjelaskan tidak bagus. Tadi beliau menjelaskan bahwa bagus nih fungsi Dewas. Dewas hampir bisa dikatakan tidak pernah memberikan sanksi yang serius terhadap komisioner yang bermasalah maupun pegawai KPK yang bermasalah. Catatan kami, Pak Firly tidak pernah dihukum, Bu Lili tidak pernah dihukum. Padahal sanksi yang kita lihat, persoalan yang kita lihat, pelanggaran etik yang kita lihat besar sekali. Memamerkan kemewahan, menerima tiket dalam tontonan balap tertentu, yang jelas-jelas itu pelanggaran etik, tidak pernah terjadi di komisioner KPK sebelumnya. Nah, jangan salah soal Dewan Pengawas. Kalau Dewan Pengawas mengatakan tadi kalau penyadapan harus izin Dewan Pengawas, itu lebih bagus daripada diserahkan ke lembaga pengadilan. Jangan salah. Sebab kendali mutlak ada di Presiden ketika komisionernya dipilih Presiden dan dewannya pengawasnya dipilih Presiden. Sehingga alat kendalinya enak Presiden. Kenapa Presiden memilih? Memang 10 orang, baik komisioner maupun Dewas, diserahkan ke DPR. Tapi harus diingat, semua ini adalah all president's men. Siapa saja yang dipilih DPR, pasti orang pilihan Presiden. Karena pansel adalah bentukan Presiden. Nah, di titik itu sebenarnya dominasi dan cara Jokowi mengendalikan cukup halus, ya, tetapi mematikan. Itu sebabnya KPK sekarang bisa kita lihat anjlok. Kalau lihat angka CPI atau IPK itu, memang kesannya di era Pak Jokowi bagus. Kenapa bagus? Karena KPK tidak bisa diintervensi. Undang-undang bilang begitu. Jokowi bisa marah kepada komisioner KPK, Presiden bisa marah, betul. Tapi komisioner nggak bisa juga kalau mereka terpengaruh dengan amarah itu melakukan apapun. Sebab sistem terkendali. Tidak bisa SP3, tidak bisa aneh-aneh begitu ya. Nah, sementara begitu Jokowi ubah, anjloklah itu barang, masuklah intervensi orang-orang Jokowi. Jokowi itu 3 kali loh memilih pimpinan KPK. Tidak pernah ada presiden lain selain Presiden Jokowi memilih 3 kali pimpinan KPK. Di titik terakhir itulah dia meletakkan orang-orang yang paling buruk di era pemberantasan korupsi yang mempengaruhi pemberantasan korupsi hingga hari ini jadi anjlok. Dampak hari ini adalah akibat dan ulah Presiden Jokowi.